Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan taufik, karunia, dan hidayahnya kepada kita, juga kesehatan yang masih kita rasakan sampai saat ini, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat YouTube semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia senantiasa menjalankan sunnah-sunnahnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kelak dengan kita selalu bersolawat ini, kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nanti di yaumil qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat-sahabat YouTube, berjumpa kembali dengan kami di channel Syamsul Hadi, channel yang selalu mengedukasi masalah dunia perminyakan, khususnya di bidang operasi produksi. Kami akan melanjutkan bahasan kita masih tentang penggunaan wireline unit. Nah, ini adalah judul yang ketiga malam ini. Ada dua judul yang sudah, saat ini kita lanjutkan lagi dengan judul yang selanjutnya. Masih banyak judul-judul yang lain yang sudah kita siapkan. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan sesuai yang sudah kami rencanakan, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini akan dapat menambah pengetahuan bagi adik-adik semuanya, khususnya di bidang operasi produksi. Baik, kita ke slide yang sudah saya siapkan di depan sini. Iya, ya ini jadi kita masih menyampaikan penggunaan wireline yang hubungannya sangat banyak sekali tentang sumur ya, job-job yang dilakukan di sumur. Ini judul-judul yang akan disampaikan sehubungan dengan penggunaan wireline. Yang pertama ini sudah wireline unit dan fungsi utamanya dalam dunia perminyakan, dan sudah. Kemudian pengambilan data FBHP dan SBHP dengan menggunakan EMR juga sudah kita laksanakan. Nah, ini yang akan kita sampaikan saat ini, yaitu mengetahui produksi maksimum atau KIMAK yang biasa disebut suatu sumur minyak dengan menggunakan data FBHP dan SBHP. Ya. Kemudian judul-judul yang akan datang ini nanti akan kita sampaikan setelah KIMAK adalah membuat grafik EPR, Improve Performance Relationship. Nah, judul ini baru kami sisipkan. Tadinya rencananya akan saya gabungkan dengan penyampaian masalah menghitung key maksimum. Langsung saya mau masukkan dengan cara membuat grafik Improve Performance Relationship. Tapi setelah saya coba ini kan ini cukup panjang. Nah, jadi saya buat khusus nanti membuat grafik EPR ini. Apa sih fungsinya, apa sih gunanya membuat grafik ini? Nah, ini banyak sekali. Nanti pada sesi ini akan kita sampaikan fungsinya apa, tujuannya apa, membuat grafik ini. Kemudian mengetahui isi pipa tubing, ini juga akan kita sampaikan nanti dengan menggunakan EMR juga. Kemudian optimasi sumur gas lift, nanti akan kita sampaikan juga. Kemudian mengganti gas lift palep dengan menggunakan wireline. Kemudian masih ada lagi menutup dan membuka zona lapisan minyak di dalam sumur dengan menggunakan wireline unit. Oke. Saat ini kita fokus ke judul kita dulu, yaitu menghitung key maksimum dengan menggunakan data FBHP. Apa sih itu key maksimum, sahabat-sahabat itu? Key maksimum itu adalah produksi maksimum dari suatu sumur. Nah, ini ada misterinya key maksimum ini. Apakah betul-betul bisa diproduksikan sumur itu dengan key maksimum itu, atau gimana? Nah, ini yang perlu kita sampaikan nanti, kita jelaskan belakangan nanti. Ya, apa sih yang dimaksud dengan key maksimum itu? Namun sebelumnya, kita lihat lagi bahwa dari bahasan sebelumnya kita telah mengetahui bahwa untuk mengambil data tekanan FBHP dan SBHP di dalam sumur diperlukan apa saja, yaitu wireline unit dan krunya tentunya, ini wireline unit dan krunya, kemudian diperlukan peralatan electric memory recorder atau yang biasa disebut dengan EMR, kemudian, nah ini adalah alat-alatnya yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Kenapa saya sampaikan sini? Karena dari sinilah kita akan berangkat
mendapatkan data-data itu untuk menghitung key maksimum itu. Jadi kita mereviewnya kembali. Kemudian kita juga membuat program untuk melaksanakan pengambilan data tekanan FBHP dan SBHP. Ini programnya, program yang lalu. Kemudian melaksanakan program kerja pengambilan data FBHP dan SBHP oleh kru airline tentunya. Nah ini sedang mengerjakan, menjalankan program pengambilan data SBHP dan FBHP. Kemudian lagi mendownload tentunya. Jadi membuat program, menjalankan, kemudian mendownload hasil. Nah ini dengan ini kita mendownload. Kemudian dari download, IMR didapat data-data sebagai berikut. Data-data tekanan dan temperatur di dalam sumur pada kedalaman tertentu. Dengan perhitungan didapat gradien tekanan dan gradien temperatur tentunya. Nah ini, jadi setelah di-download didapatlah pada kedalaman tertentu, ini ada TPD, true, vertical depth-nya sekian feet, kemudian tekanannya berapa. Kemudian dengan dihitung didapatlah gradien tekanan seperti ini ya. Itu. Kemudian dari download ini juga didapat adalah grafik hubungan antara pressure dengan depth kedalaman atau kedalaman. Apa ini? Nah ini didapatlah grafiknya seperti ini ya. Jadi inilah gambaran di sini yang biru ini adalah pressure, kemudian yang merah ini adalah gradien tekanannya ini. Gradien tekanan seperti yang ini adalah 0,300, sebagaimana yang kita ketahui, gradien tekanan itu adalah kalau 0,3 itu artinya adalah minyak. Kemudian dengan perhitungan didapat nilai FBHP yaitu 1106,318 PSI. Ini bahasan kita yang kemarin. Kenapa saya ulang ya? Data inilah yang akan kita olah untuk menghitung key maksimumnya. Jadi dapat tekanan FBHP, ini FBHP itu adalah sama dengan PWF ya, PWF pressure well flowing pada kedalaman 3.218,432 feet, tengah-tengah perforasinya. Kemudian hasil tes produksi yang didapat waktu itu adalah 806 BFPD, water cut 34%, net 532 BOPD. Nah, yang kita perlukan data di sini adalah BFPD-nya, gross-nya. Jadi tidak ini hanya untuk diketahui saja hasil tesnya, tapi yang diperlukan adalah BFPD. Jadi kalau kita tes itu yang diambil adalah BFPD-nya. Nah, ini hasilnya waktu itu adalah FBHP sama dengan 1106. Nah, hasil tes produksi itu ini 806. Oke. Selanjutnya, dari grafik hubungan antara pressure dengan waktu didapat data sebagai berikut. Nah, seperti ini. Ini gunanya untuk mengambil data SBHP atau static bottom hole pressure. Nah, dengan perhitungan tertentu didapatlah angka static bottom hole pressure atau biasa disebut dengan pressure reservoir. Nah, karena di sini saya tidak mendapatkan data pengukurannya, maka kita asumsikan saja berapa nilai PR sini. Nah, untuk nilai PR ini atau SBHP ini kita asumsikan sebesar 1.800 PSI, ini asumsi. Oke, data-data yang diperlukan untuk menghitung Kimax apa? Nah, ini sahabat-sahabat. Jadi kita sudah mau menginjak bagaimana cara menghitung Ki maksimum ya. Data-data yang diperlukan itu apa saja? Yang pertama adalah PWF atau FBHP. Nah, datanya adalah 1106,318 PSI. Kita bulatkan saja menjadi 1106. Kemudian PR-nya, pressure reservoir, SBHP, 1800 PSI. Ini yang hasil asumsi tadi. Kita anggap tekanan reservoirnya adalah 1800. Yang penting di sini adalah bagaimana cara menghitungnya. Dengan data ini ada, bagaimana kita bisa menghitung Ki maksimum itu. Oke, kita lanjut. Kemudian yang diperlukan apa lagi? Data tes sumur. Yang kita ambil gross-nya saja, yaitu 806 BFPD, barrel fluid per day. Jadi cross-nya saja yang diambil. Kemudian yang diperlukan adalah persamaan Pogel. Kenapa Pogel? Ya inilah kalau untuk persamaan aliran
dua fasa, ini biasanya yang digunakan adalah yang umumnya adalah pogel. Pogel ini juga digunakan apabila FE ya, ini ya, nggak apa-apa ini ya. Saya sampaikan juga, ini adalah pelajaran teknik produksi namanya. Nggak salahnya lah pada adik-adik yang bekerja di bidang produksi mengetahui ini ya paling tidak. Pogel itu apabila digunakan dia pogel, persamaan pogel, apabila Fe sama dengan 1. F ini perlu efisiensi dari sumur maksudnya. Perlu efisiensi dari sumur. Oke, sekalian saya gambarkan juga, nanti kita juga akan gambarkan. Apa yang dimaksud dengan Fe, perlu efisiensi. Nah, kalau ini ada sumurnya, ada pekernya. Ada pekernya. Kemudian sini perforasinya. Ini lapisannya. Oke. Nah, kalau sumur flowing ini sumur flowing ini. Nah, biasanya di sini ada cuk. Nah, waktu itu cuk kita ini adalah 28/64 inci. Oke. Nah, apa yang dimaksud dengan FP sama dengan 1? Perlu efisiensi sama dengan 1. Kalau di sini ada titik PR, di sini apa namanya PWF. Artinya aliran dari sini ini belum ada gangguan, belum ada skin, belum ada masalah. Nah, itu masih satu. Nah, nanti pada suatu waktu, perjalanannya waktu sumur ini diproduksikan, mungkin ada hambatan-hambatan, ada skin di sini. Nah, itulah kalau dia sudah tidak sama lagi dengan yang awal, maka FI-nya tidak sama dengan 1. Jadi FI-nya tidak sama dengan 1. Nah, kalau sudah sini, ini persamaannya sudah beda. Yang akan digunakan adalah namanya modifikasi standing. Modifikasi standing yang akan memasukkan unsur daripada Fe. Tapi kita di sini kita bahas adalah dengan pogel saja, kita anggap dengan Fe sama dengan 1. Jadi kita pakai pogel. Jadi biar tidak terlalu rumit, jadi adik-adik produksi ataupun di bidang lainnya sedikit mengetahui lah, walaupun tidak usah sampai jauh ya. Bagaimana persamaan pogel itu? Nah, ini dia persamaan pogel. Ki per Kimak ya, sama dengan 1 min 0,2 dikali dengan kurung buka PWF per PR kurung tutup dikurang 0,8 kurung buka PWF per PR kurung tutup pangkat 2 kuadrat. Inilah yang disebut dengan persamaan pogel. Tentunya yang menemukan ini adalah pogel. Nah, ini juga perlu saya sampaikan, ini adalah untuk aliran 2 fasa. Aliran 2 fasa. 2 fasa, seperti ini kalau nggak salah tulisannya, fasa. Nah, kalau 1 fasa gimana? 1 fasa tidak seperti ini tentunya. Jadi beda lagi kalau 1 fasa. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini penjelasan. Ini rumus pogelnya, persamaan pogelnya, di mana Ki itu adalah hasil tes sumur. Jadi, pada saat kita melakukan perendaman amrada di katakanlah di tengah-tengah perforasi di sini atau di sini, tapi nanti bisa dihitung menjadi PWF. Nah, ini sumur ini dites berapa hasilnya. Jadi diketahui berapa produksinya pada saat ini data ini diambil. Kemudian diketahui juga PR-nya seperti itu. Jadi ini adalah hasil key test. Untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui key maksimumnya. Seperti ini ya. Kemudian apalagi key maksimum. Ini adalah produksi maksimum tentunya. Nah, ini yang perlu diketahui, apa sih yang dimaksud dengan produksi maksimum ini? Apakah betul-betul bisa diproduksikan dengan maksimum atau bagaimana? Ya, kita ikutin terus ya. PWF, tekanan dasar sumur saat sumur diproduksikan, pressure well flowing. Ya. Ini adalah tekanan dasar sumur yang seperti saya bilang tadi di sini, pada saat sumur diproduksikan. Kemudian PR adalah tekanan reservoir. Nah, jadi tekanan lapisan ini namanya tekanan reservoir.
Oke. Kemudian kita masuk ya, menghitung nilai Q maksimum ya. Ini tadi formulanya adalah seperti ini. Kemudian kita masukkan data-datanya, Q max. Nah, ini ya. Ini mungkin saya perlu ulang lagi lah. Bagaimana kita kalau membalikkan rumus. Ini kan rumus awalnya seperti ini ya. Nah, ini. Atau saya tulis di sini. Biar ini cara mudah ya, supaya kita tidak salah ya. Dan di sini saja. Mungkin waktu itu pernah saya sampaikan. Q per Qmat sama dengan 1 min 0,2 PWF per PR dikurang 0,8 PWF per PR kuadrat. Nah, kita akan mencari Qmax. Nah, kalau seperti ini ada 3 bagian. 1, 2, 3 sebelah sini. Nah, sekarang kita mau pindah, kita mencari Qmax. Bagaimana cara supaya kita tidak salah dalam membolak-balik rumus ya? Ini bisa, kita semuanya bisa. Kita misalkan mau mencari PR, bagaimana caranya membolak-balik rumus bisa. Kita dibimbing aja dengan kita kasih angka ini. Misalkan ini adalah Q itu adalah 8, Qmax-nya adalah 4 lah katakan, sama dengan tentu di sini adalah sama dengan 2. Ya kan? 8 bagi 4 sama dengan 2. Nah, kita misalkan Q itu adalah 8, Qmax itu adalah 4, yang sebelah sini adalah 2. Nah, sekarang kita mau mencari, yang kita cari adalah 4. Kalau gitu 4 sama dengan, ke sini 4 sama dengan tentunya 8 dibagi 2. Nah, maka rumusnya menjadi Qmax sama dengan 8-nya itu adalah Q dibagi ini, dibagi 1 min 0,2 PWF per PR dikurang 0,8 PWF per PR pangkat 2. Nah, inilah jadinya rumusnya. Ini ya. Jadi ini kalau membolak-balik rumus, itu bisa semua. Jadi dibantu saja dengan kita kasih angka, supaya kita tidak salah, gitu ya. Oke, kemudian kita masukkan untuk perhitungan. Kita masukkan data-datanya. Tadi kita punya data-datanya, untuk Q testnya adalah 806 BFPD, kemudian ini rumus ini kita masukkan, kemudian tekanan PWF-nya adalah 1106, kemudian PR-nya adalah 1800, dikurang 0,8 ini masuk formulanya, kemudian ini PWF ini PR-nya 1106, ini 1800 pangkat 2. Nah, ini tinggal kita hitung. Tinggal kita hitung berapa dapatnya. Ya bisa lah. Mungkin di sini ya nggak salahnya lah kalau saya ini kan ya, ini maksudnya saya bukan seperti dosen. Kalau dosen kan langsung saja. Ini mungkin untuk adik-adik di Persib, maka mungkin saya lebih ini kan dulu ya, supaya lebih jelas lah gitu ya. Bentar. Jadi di sini Qmax sama dengan 806 dibagi dengan 1 dikurang 0,2 kurung buka 1106 per 1800 dikurang 0,8 kurung buka 1106 per 1800 pangkat 2. Nah, coba satu-satu dulu ini kita carikan, kita ini kan dulu yang ininya 1 min 0,2. Nah, 1106 dibagi 1800. Nah, coba 1106 dibagi 1800 sama dengan 0, nah ini sama dengan 0,6144. Kemudian ini 0,8. Nah, ini dikali dengan, nah ini tentu sama. 0,6144 tinggal dikuadratkan. Ini kita ini kan 0,6144 dikali
0,6144 sama dengan 0,3775. Nah, itu ya. Nah, ini tadi tentu ini di atasnya adalah 806. Kita hitung lagi ini. Ini kali ini kali ini kali ini. Coba kita hitung saja ya. 0,2 dikali dengan 0,6144 sama dengan ini sama dengan 0,1229. Yang ini 0,8 dikali 0,3775 sama dengan 0,302. Nah, tinggal kita ini kan, jadi Qmax sama dengan 806. Nah, ini tinggal dikurang dulu. 1 dikurang 0,1229 dikurang 0,302 sama dengan 0,5751. Nah, ini berapa ini? Jadi dapatlah nilai Qmax-nya berapa ini? 806 dibagi 0,5751 sama dengan 14. Jadi 1401,49. Nah, kalau seperti ini kita bulatkan saja menjadi 1402 BFPD. Nah, inilah Qi maksimum dari sumur ini. Ya, sahabat-sahabat YouTube, kita sudah mendapatkan harga Qi maksimum. Nah, coba kita lihat kalau slide yang sudah ini sama nggak ini? Nah, 1402 ya, sama. Inilah nilai Qi maksimum daripada sumur yang kita hitung ini. Yang kita dapatkan datanya SBHP-nya kita dapatkan, FBHP-nya kita dapatkan, kemudian data tesnya kita dapatkan, maka dihitung Qi maksimumnya adalah 1402 barrel per day. Nah, itu. Sekarang apa sih itu Qi maksimum? Nah, kita lihat lagi nih. Pengertian Qi maksimum. Nah, kita masuk ke dalam pengertian. Ya. Qi maksimum adalah produksi maksimum secara teori. Nah, ini ya. Perlu diketahui ini adalah secara teori. Ini teori saja nih. Qi maksimum adalah secara teori. Yang dapat dialirkan ya. Ini yang dapat dialirkan dari reservoir. Jadi yang ini kalau ini tadi ada PR di sini. Jadi adalah Qi maksimum secara teori yang dapat dialirkan dari reservoir dari sini menuju lubang sumur ke sini. Ke lubang sumur pada saat nilai PWF atau pressure well flowing adalah 0. Jadi di sininya 0 PSI. Nah, itu ya sahabat-sahabat itu. Jadi saya ulang lagi, Qi maksimum adalah produksi maksimum secara teori yang didapatkan aliran fluida dari lapisan reservoir menuju lubang sumur pada saat PWF sama dengan 0. Nah, sahabat-sahabat itu, apakah bisa sumur itu diproduksikan dengan PWF sama dengan 0? Nah, ini tentu jawabannya ya tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Ini kan sampai di lubang sumur ini. Bagaimana dia untuk naik ke atas? Nah, itu dibutuhkan lagi suatu tekanan, ada beda tekanan nanti. Nah, nanti ya, judul yang sudah saya siapkan yang akan datang adalah kita akan membuat grafik IPR, Inflow Performance Relationship. Nah, dari situ kita bisa melihat
berapa sih sebetulnya produksi maksimum yang bisa diproduksikan. Nah, itu produksi nyata nanti, gitu ya. Nah, kalau ini teori saja, bahwa teorinya kalau ininya 0 adalah produksinya tadi 1402 ini. Ini hanya teori saja. Jadi nggak mungkin. Walaupun dipasang pompa, apakah bisa ini 0? Nggak bisa juga. Minimum paling tidak, pompa harus terendam paling tidak adalah 100 feet. Nah, 100 feet kita bisa hitung berapa tekanan minimumnya. Nah, nanti kita hitung. Jadi nanti kita juga bicara Q optimum. Jadi ada Q maksimum, ada juga Q optimum. Baik. Nah, kita lanjutkan lagi. Nah, ini tadi sudah ada ini. Apakah produksi Q maksimum dapat benar-benar diproduksikan sampai ke permukaan? Nah, ini pertanyaan. Jawabannya, tentu saja Q maksimum secara teori ini tidak dapat diproduksikan secara nyata. Tadi yang sudah saya jelaskan. Karena pada sumur yang diproduksikan tidak mungkin PWF sama dengan 0. Jadi ini nggak mungkin sama dengan 0. Katakanlah pompanya ditaruh di bawah sini, walaupun kalau dia 0, bagaimana aliran fluida itu akan masuk ke pompa kalau tekanannya 0. Jadi nggak mungkin akan 0 itu. Jadi, nah sekarang berapa paling tidak yang betul-betul maksimum bisa diproduksikan? Nah, nanti jawabannya pada bahasan selanjutnya, itu setelah kita membuat grafik IPR. IPR itu IPR, Inflow Performance Relationship. Nanti kita buat nanti. Oke. Nah, diperlukan nilai minimum PWF agar sumur dapat diproduksikan. Jadi diperlukan nilai minimum. Nah, kita lanjut lagi. Pengertian Qimat. Untuk sumur yang diproduksikan dengan sumber alam atau natural flow, diperlukan tekanan minimum PWF agar aliran fluida dapat sampai ke atas permukaan. Nah, ini yang saya sampaikan tadi ya. Kemudian untuk sumur yang diproduksikan dengan pompa, bisa saja ESP misalkan, diperlukan nilai PWF juga minimum agar fluida dapat masuk ke ruang pompa. Nah, kalau flowing, dibutuhkan dia untuk dapat mengalir sampai ke atas. Tapi kalau dengan pompa, supaya dia bisa mengalir masuk ke pompa. Seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan, nah ini, berapa Q maksimum yang dapat diproduksikan untuk sumur flowing dan sumur pompa? Nah, ini. Nanti setelah dibuat grafik Inflow Performance Relationship atau IPR pada judul bahasan yang akan datang, akan dapat diketahui, satu, produksi maksimum nyata yang dapat diproduksikan oleh sumur flowing, dan kedua, produksi nyata dari suatu sumur yang diproduksikan dengan pompa. Nah, itu sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi, kalau tadinya saya rencananya membuat grafik IPR itu saya gabungkan dengan mencari Q maksimum ini. Tapi kalau kita sambungkan di sini, bahasanya terlalu lama. Mungkin nanti kalau nonton videonya bisa ngantuk. Tapi kalau ini, kita biar lebih jelas juga, sedikit demi sedikit kita sampaikan. Jadi, setelah ini kita akan sampaikan dengan judul membuat grafik IPR. Apa saja gunanya? Ya. Nanti kita juga akan bicara Q optimum. Nah, itu apa Q optimum? Ya, sahabat-sahabat YouTube ya. Jadi mungkin kita cukup saja dulu di sini untuk pembahasan kali ini mengenai menghitung Q maksimum. Nah, waktu itu kan ada, kenapa saya ke sini juga? Waktu itu ada salah satu subscriber kita yang menanyakan, Pak, bagaimana cara menghitung Q maksimum? Nah, waktu itu saya jawab, itu panjang. Nah, memang panjang untuk menghitung Q maksimum itu. Tapi inilah jawabannya. Semoga salah satu subscriber kita yang menanyakan perhitungan Q maksimum itu sudah dapat penjelasan ini. Mungkin apa yang dapat saya sampaikan ini dapat bermanfaat ya bagi semuanya, bagi saya tentunya. Saya tentunya dengan mengingat-ingat lagi, mempress otak saya, jadi ingat kembali. Yang mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.